Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Siti Nusaidah dengan NIM 12340700073, mahasiswi semester 3 dari program studi manajemen haji dan umroh. Video ini saya buat sebagai jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 soal yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Jadi, dakwah antar budaya merupakan kolaborasi dari dua istilah yang berbeda, yaitu dakwah dan budaya. Mengingat semakin besarnya tantangan dakwah dan melihat perkembangan budaya yang terus berkembang, maka para dai maupun ilmuwan dakwah itu perlu dibekali dengan pengetahuan dan wawasan dakwah antar budaya. Pengertian dakwah antar budaya pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pengertian dakwah itu sendiri, yaitu sebuah aktivitas menyeru orang lain agar mau melakukan perbuatan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Walaupun untuk dakwah antar budaya ada tambahan budaya di akhir kata dakwah, atau kegiatan dakwahnya itu dengan melihat latar belakang budaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rozi dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 2007 halaman 34, bahwa dakwah antar budaya adalah ikhtiar dalam rangka meningkatkan keimanan dan menegakkan ajaran Islam dengan cara mempengaruhi cara berpikir, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga mengalami perubahan baik secara individu ataupun sosiokultural sesuai dengan kaidah dan ajaran agama Islam. Jadi cukup jelas ya bahwa dakwah antar budaya itu menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang dari budaya yang berbeda, atau dakwah yang melibatkan budaya. Nah, budaya umat ini menjadi target dakwahnya. Oleh karena itu, ada anggapan kalau dakwah antar budaya ingin berhasil, maka tergantung kemampuan dai-nya dalam melakukan pendekatan terhadap budaya setempatnya yang menjadi tempat berdakwah para dai. Selanjutnya mengenai ruang lingkup kajian dakwah antar budaya. Yang pertama yaitu mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Yang kedua, menelaah unsur-unsur mempertimbangkan dakwah dengan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Yang ketiga, mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Yang keempat, mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis. Dan yang terakhir yaitu kelima, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Jawaban pertama tadi diambil dari catatan perkuliahan pada tanggal 13 September 2024 dan dari buku dakwah antar budaya karangan Bapak Dr. Haji Mukhlis Aliuddin MAG. Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua, jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Pendekatan budaya dalam dakwah mengakui bahwa setiap masyarakat itu memiliki nilai, norma, dan tradisi yang unik. Oleh karena itu, seorang dai harus mampu memahami keragaman budaya. Maksudnya itu mengetahui latar belakang budaya audiensnya agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Ini termasuk bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian mengadaptasi metode penyampaian, maksudnya itu menggunakan metode yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Misalnya menggunakan media sosial atau metode komunikasi modern untuk menjangkau generasi muda.
Kemudian yang terakhir, membangun dialog. Maksudnya, mengedepankan dialog antar budaya sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan mengurangi konflik. Hal ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin, di mana Islam itu diharapkan dapat memberikan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya mengenai perspektif dakwah antar budaya. Pertama, ada dakwah kultural, yaitu kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, dan seni budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Nah, dakwah kultural ini tuh harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa budaya lokal dan ajaran Islam itu dapat saling mendukung, sehingga pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jawaban untuk nomor 2 ini diambil dari catatan perkuliahan pada tanggal 20 September 2024. Mengenai pertanyaan ketiga, yaitu mengapa Allah mencipta umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Jelaskan berdasarkan konsep kesukubangsaan dan sertakan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan. Nah, Allah menciptakan umat manusia dengan perbedaan sebagai bagian dari kehendaknya, seperti dijelaskan dalam konsep kesukubangsaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan beragam bangsa dan suku agar mereka bisa saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Perbedaan warna kulit, budaya, dan suku bangsa adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari dan bertujuan untuk mempererat hubungan serta memperkaya kehidupan manusia. Kemudian dalam Quran Surat Hud ayat 118, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Shadaqallahul azim. Artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan manusia sebagai satu umat dan satu agama atau pandangan. Namun Allah memilih untuk memberikan kebebasan bagi manusia untuk berbeda pendapat dan memilih keyakinannya mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih jalan hidupnya yang nantinya akan berimplikasi pada pahala dan siksa. Jadi perbedaan itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Agama melarang perpecahan, tetapi mengizinkan adanya perbedaan yang seharusnya menjadikan kita tuh mampu untuk berjalan berdampingan dan hidup dalam kedamaian. Untuk jawaban nomor 3 diambil dari catatan perkuliahan pada tanggal 27 September 2024. Kemudian lanjut untuk pertanyaan keempat, jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya.
Islam multikultural adalah konsep dalam Islam yang menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk menerima kelompok lain sebagai bagian dari kesatuan, tanpa memandang perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks ini, Islam menghormati keberagaman dan mendukung adanya inklusivitas dalam masyarakat. Secara sosiohistoris, Islam di Indonesia berkembang dalam lingkungan yang multikultural. Salah satu contohnya adalah proses masuknya Islam ke Nusantara yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka menggunakan pendekatan budaya lokal sebagai sarana dakwah untuk memperkenalkan Islam, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Di Indonesia, meskipun bukan negara agama, agama ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, sedangkan agama diyakini berasal dari Tuhan. Walaupun berbeda, agama dan budaya ini saling berkaitan erat. Budaya berperan sebagai sarana yang memudahkan penyebaran nilai-nilai agama, sementara agama membantu melestarikan budaya dengan menyesuaikan dakwahnya agar tetap relevan dengan nilai-nilai lokal. Dalam pandangan Islam multikultural, budaya lokal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan seringkali dimanfaatkan sebagai media dakwah. Alih-alih menghapuskan budaya yang sudah ada, Islam lebih memilih untuk masuk dan menyesuaikan diri dengan budaya tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dakwah. Yang pertama yaitu penghubung antara kalangan bawah dan kalangan atas. Dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 2003 halaman 30, dai berperan sebagai penerjemah keinginan masyarakat karena dia dianggap paling dekat dan paham keinginan masyarakat ketika berdakwah ke daerah-daerah dengan budaya yang beragam. Dengan demikian, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan ke pemimpinnya untuk selanjutnya dipertimbangkan menjadi program atau kebijakan pemerintah sebagai bentuk respon pemerintah. Yang kedua, menerjemahkan kebijakan pimpinan atau pemerintah ke kalangan masyarakat. Fungsi dakwah antar budaya yang kedua adalah menerjemahkan kebijakan pimpinan atau pemerintah ke kalangan masyarakat. Nah, jadi tanpa penerjemah, kebijakan itu dapat disalahpahami yang berdampak pada implementasi yang tidak sesuai harapan. Dai berperan penting dalam menjembatani pemahaman ini. Dengan memahami kebijakan pemerintah dan budaya setempat, mereka dapat menyebarluaskan informasi dengan lebih efektif. Selain itu, dai dapat menyederhanakan bahasa dan istilah kebijakan yang kaku agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, mengingat kemampuan masyarakat itu dalam mengakses dan memahami kebijakan sangat terbatas. Yang ketiga, melestarikan dan memperkenalkan budaya yang selaras dengan agama lain. Jadi budaya Indonesia itu kan beragam. Nah, perlu dilestarikan agar tidak hilang di telan arus informasi dan peradaban. Dakwah antar budaya berperan penting dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya kepada generasi berikutnya. Para dai tidak hanya memperkenalkan budaya, tetapi juga melakukan filterisasi untuk menyesuaikan budaya yang baik untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka menjelaskan kepada masyarakat tentang budaya yang bertentangan dengan ajaran agama, agar masyarakat tidak melestarikan budaya yang berbahaya. Yang keempat, memahami dan meneladani budaya. Salah satu kendala dalam melestarikan budaya lokal adalah terbatasnya orang yang mau mempelajari budaya warisan nenek moyang, sementara para penggerak budaya semakin langka. Para dai yang memahami dan mendalami budaya setempat itu dapat berperan dalam mempertahankan budaya dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, materi dakwah yang relevan itu akan lebih dapat diterima oleh masyarakat karena mereka merasa dihargai dan diakui budayanya. Yang kelima, menjaga perdamaian dan keharmonisan antar umat beragama.
Konflik antar umat beragama itu sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap budaya satu sama lain. Seperti contoh, konflik antara umat Hindu dan Islam di India. Pemahaman yang baik terhadap budaya setempat oleh para dai dapat membantu mencegah konflik. Dengan demikian, saat berdakwah mengenai isu-isu sensitif, dai dapat menyampaikan materi dan pesan yang lebih lembut, sehingga menjaga keharmonisan dan mencegah ketegangan antar umat beragama. Keenam, memperkaya materi dakwah para dai. Dengan memahami dan menguasai budaya setempat, dai dapat menggunakan budaya tersebut sebagai contoh dalam penyampaian dakwah, menjadikan materi lebih menarik dan tidak membosankan. Hal ini juga menambah pengetahuan materi dai sehingga mereka dianggap lebih kompeten dalam berdakwah, yang pada gilirannya membuat mad'u merasa terhibur dan teredukasi. Untuk jawaban nomor 4 diambil dari catatan perkuliahan pada tanggal 4 Oktober 2024 dan di buku Dakwah Antar Budaya dari budaya lokal sampai budaya digital. Terakhir, untuk pertanyaan kelima, jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keragaman. Bacakan dan jelaskan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan Islam sebanyak 7 ayat dan ayat-ayat isyarat keragaman sebanyak 6 ayat. Islam mengajarkan kesatuan dalam iman yang mencakup doktrin tauhid, yaitu keyakinan terhadap Tuhan yang satu. Prinsip ini menyatukan umat Islam tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Kesatuan dalam iman ini menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat dan mendorong kehidupan harmonis antar umat Islam. Keragaman dalam Islam juga merupakan suatu keyakinan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang memungkinkan adanya berbagai pemahaman dan praktik. Ini adalah bentuk pengakuan atas perbedaan yang Allah kehendaki untuk mengembangkan kreativitas manusia dalam kehidupan sosial dan beragama. Kemudian, ini adalah beberapa kumpulan ayat mengenai isyarat-isyarat kesatuan. Yang pertama adalah tentang kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Al-ayah. Artinya, katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Nah, ayat tadi menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah, memperkuat konsep kesatuan dalam tauhid. Yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, surat Al-Ikhlas tadi menjelaskan mengenai tauhid secara eksplisit, menegaskan ketunggalan Tuhan yang menjadi landasan utama kesatuan umat Islam. Yang kedua, mengenai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, maksudnya ayat ini menandai kesempurnaan Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, simbol kesatuan umat dalam ajaran yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenai kesempurnaan agama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih, bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menandai kesempurnaan Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, simbol kesatuan umat dalam ajaran yang telah diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga mengenai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan Islam adalah ajaran universal yang mempersatukan umat. Yang keempat mengenai persaudaraan melalui ikatan agama. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasa la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, arah lurus dalam ayat itu menunjukkan kepada agama. Ini menegaskan kesatuan umat Islam dalam fitrah penciptaan manusia yang mengarah kepada Allah. Kemudian yang kelima mengenai kesatuan umat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, Allah menegaskan kesatuan agama tauhid sebagai satu-satunya jalan yang benar, memperkokoh kesatuan umat Islam dalam satu keimanan. Yang keenam mengenai kesatuan arah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat
Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mendorong persatuan dalam tujuan kebaikan, mengarahkan umat untuk bersatu dan menghadap kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, mengenai kesatuan iman dan amal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa zakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma zulimu. Wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalibun. Yang artinya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi, karena menjauh puisi-puisi orang-orang kafir dan orang-orang yang zolim, kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam disatukan dalam keimanan dan amal soleh. Melalui keyakinan dan tindakan baik, umat Islam menguatkan kesatuan mereka dalam tujuan bersama mendapatkan ridho Allah. Nah, selanjutnya ini adalah kumpulan-kumpulan ayat mengenai isyarat-isyarat keragaman. Yang pertama yaitu mengenai umat moderat atau pertengahan di samping umat-umat lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ayat ini menunjukkan keberagaman umat dengan menjadikan umat Islam sebagai umat moderat di antara umat-umat lain. Yang kedua, mengenai bantahan terhadap kesatuan umat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Allah menjelaskan bahwa perbedaan dan keragaman adalah bagian dari kehendaknya. Yang ketiga, mengenai keragaman agama dan kepercayaan.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan yang mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan antara kelompok-kelompok lain. Kemudian yang keempat adalah mengenai bagian dari umat yang beragam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, ayat ini menunjukkan keragaman dalam ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Yang kelima, mengenai keberagaman suku bangsa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini mengakui keberagaman suku bangsa sebagai sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Dan yang terakhir mengenai keragaman kaum. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan di antara kelompok-kelompok umat yang lain. Allah juga berfirman dalam Quran surat Hud ayat 63-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansurni minallahi in asaitu fama taziduni ghaira takhsir. Ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kulu fi ardillahi wa la tamussuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Yang artinya, dia Soleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nah, dalam ayat ini terdapat kisah yang menunjukkan keragaman sikap manusia terhadap ajaran agama, dan Allah memberi kebebasan kepada mereka dalam memilih. Demikian jawaban dari 5 soal ujian tengah semester mata kuliah dakwah antar budaya yang telah saya buat berdasarkan pemahaman saya selama perkuliahan. Adapun sumber yang saya gunakan untuk menyusun jawaban-jawaban ini adalah materi presentasi yang diberikan oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SSI MAG selama pembelajaran di kelas, serta buku yang berjudul Dakwah Antar Budaya dari Budaya Lokal sampai Budaya Digital karangan Bapak Dr. Haji Mukhlis Aliuddin MAG. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.